di samping sungai. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu emang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air. Ya memang begitu, nanti ketika musim kering, air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi sekarang misalnya kita bayangkan jika Indonesia dipimpin oleh orang yang memiliki cara pandang seperti itu. Ada seorang menteri melapor kepada presiden, "Presiden, ada kemiskinan di Indonesia bagian timur." Pak Presiden mengatakan begini, "Itu bukan kemiskinan, itu adalah kondisi di mana masyarakat tidak punya uang untuk membeli beras." Ada seorang menteri lapor kepada Pak Presiden, "Pak Presiden, saham Freeport sekarang sudah menurun menjadi 10%. Pak Presiden menjawab, "Itu bukan saham kita yang menurun, itu karena saham orang lain yang naik secara drastis." Bayangkan jika kita memiliki presiden yang memiliki cara paham seperti itu. Jadi kemiskinan sudah tidak mau diatasi karena itu dianggap bukan sebuah kemiskinan. Sama halnya dengan banjir yang ada di taman tidak mau diatasi karena itu sudah dianggap sebagai parkir air, bukan sebagai banjir. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana logika publik dikacaukan habis-habisan. Gini, taman itu adalah tempat yang secara visual harus eksotis. Banjir merusak segala tempat yang eksotis. Membangun taman hanya untuk dibanjiri sama halnya dengan membangun tempat yang seharusnya bersih hanya untuk dikotori. Jadi ngapain dari awal dia bangun taman? Kenapa dia tidak bangun waduk? Karena waduk adalah tempat yang pas untuk parkir air. Karena pada akhirnya taman yang dijadikan tempat untuk parkir air pada akhirnya dia berlumut. Jadi ngapain sedari awal dia bangun taman kalau hanya untuk dilumuti? Kenapa dia tidak bikin gorong-gorong? Karena tempat yang pas untuk lumut itu ada pada gorong-gorong, bukan ada pada taman. Jadi betapa logika publik sekarang dikacaukan habis-habisan. Hal semacam ini terjadi bukan hanya pada persoalan banjir, tetapi pada kelebihan bayar. Jadi bagaimana mungkin orang yang memiliki pemikiran seperti ini dianggap sebagai orang yang pas untuk memimpin Indonesia? Di mana logikanya?